Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Fitria dari kelas PAI 3A akan sedikit menjelaskan mengenai makalah kelompok kami yang berjudul perbedaan antara kurikulum pendidikan agama Islam dan kurikulum nasional. Yang mana pengertian kurikulum pendidikan agama Islam dan kurikulum nasional sebagai berikut. Yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan agama Islam dikenal dengan manhaj yang bermakna jalan yang terang atau jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Kurikulum pendidikan agama Islam dari segi bahasa bermakna jalan yang terang yang dilalui seseorang, baik itu seorang guru, juru masak, ataupun ayah kita atau yang lainnya. Meliputi semua unsur-unsur proses pendidikan dan semua unsur-unsur rencana pendidikan, yang mana diikuti oleh guru, pendidik, dan institusi pendidikan dalam mengajar serta mendidik murid-muridnya, yang mana meliputi tujuan pendidikan, perkara-perkara kajian, kemestian-kemestian pembelajaran, dan semua kegiatan dan alat-alat yang menguatkan, metode-metode yang digunakan dalam mengajar pembelajaran dan melatih murid-murid dan membimbingnya, menjaga pengaturan di antara mereka pada pergaulan mereka pada umumnya, dan proses-proses dan alat-alat penilaiannya. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan agama Islam, maka kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman yang mana banyak digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan agama Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Dalam menentukan atau memilih kurikulum, haruslah mempertimbangkan aspek tujuan agama dan akhlak. Kerangka kurikulum pendidikan agama Islam pada dasarnya sama dengan kerangka kurikulum umumnya. Hanya saja disesuaikan dengan tujuan pendidikan agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kerangka kurikulum tersebut adalah tujuan, isi kurikulum, metode, serta evaluasi kurikulum. Yang kedua, pengertian kurikulum nasional. Kurikulum ini disebut sebagai kurikulum nasional karena kurikulum inti disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang untuk mencapai para lulusan menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, yang tentu selalu memperhatikan pada kebutuhan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan nasional, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Untuk materi selanjutnya, perbedaan kurikulum pendidikan agama Islam dengan kurikulum nasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fitri. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Fitri Nur Indriani dari kelas PAI semester 3 akan melanjutkan pembahasan dari makalah kami, yaitu perbedaan kurikulum PAI dengan kurikulum nasional. Sebelum kita mengetahui perbedaannya, kita akan membahas dulu ciri khas dari masing-masing kurikulum. Ciri-ciri kurikulum PAI menurut Al-Syaibani, yaitu 1. Kurikulum PAI mengedepankan dan mengutamakan agama dalam berbagai tujuan pendidikannya. Materi pembelajarannya juga harus mencerminkan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kurikulum PAI juga memiliki sifat keserasian dengan mata pelajaran sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman. Ciri-ciri kurikulum nasional ada 2, yaitu ciri-ciri pokok dan ciri umum. Ciri-ciri pokok: 1. Inti pelajaran meliputi pengalaman-pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua siswa. Yang kedua, inti program pembelajaran berkenaan dengan pendidikan umum atau materi pembelajaran umum untuk memperoleh bermacam-macam hasil tujuan pendidikan. Yang ketiga, berbagai kegiatan dan pengalaman inti disusun dan diajarkan dalam bentuk kesatuan.
Yang keempat, inti program diselenggarakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ciri-ciri umum: 1. Perencanaan oleh guru-guru secara kooperatif. 2. Pengalaman-pengalaman belajar disusun dalam unit-unit yang luas dan komprehensif berdasarkan tantangan, minat, kebutuhan, dan masalah dari kalangan siswa dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, inti pelajaran menggunakan sistem demokratis. Yang keempat, banyak dari inti program yang dikaitkan dengan bimbingan dan pengajaran. Dalam hal ini, guru bertanggung jawab melakukan bimbingan terhadap inti dari kelas. Yang kelima, inti program secara lebih luas menggunakan sumber pengajaran yang luas dan prosedur pengajaran yang lebih fleksibel dan variatif. Setelah mengetahui ciri khas dari masing-masing kurikulum, kita akan membahas perbedaan kurikulum PAI. Kurikulum PAI, sumber dan dasar pijakannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kurikulum nasional, sumber dan ide dasarnya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti yang telah dikatakan oleh Madi Darta, bahwa tujuan pendidikan Indonesia, bangsa Indonesia tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lain itu, Al-Quran dan As-Sunnah dapat dijadikan sumber inspirasi dan ide dasar untuk semua pendidikan, tidak terkecuali kurikulum pendidikan nasional. Persamaan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional adalah tujuannya yang mengarahkan anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, memiliki kecerdasan intelektual, memiliki keterampilan yang profesional, dan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. PAI juga berjalan tanpa menafikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pendidikan nasional di Indonesia secara esensial mengikuti pendidikan yang berbasis nilai-nilai ketuhanan karena tujuan utamanya adalah terciptanya anak didik yang beriman dan bertakwa. Dengan demikian, pendidikan Islam dengan pendidikan nasional bisa berjalan secara integritas atau berjalan secara harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murni waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Kepada yang saya hormati Bapak Sotik, perkenalkan nama saya Darussalam dari Prodi 3A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan kurikulum PAI dan kurikulum nasional. Yang pertama adalah tujuan kurikulum PAI. Menurut Arifin dalam bukunya Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertakwa, berilmu, pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik dengan sikap dan kepribadian bulat menyerahkan diri kepadanya dalam segala aspek kehidupannya dalam rangka mencari keridhoannya. Rumusan tujuan pendidikan Islam sangatlah relevan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional, dan jika dihubungkan dengan filsafat Islam, maka kurikulumnya tentu mesti menyatu, integral, dan ajaran Islam itu sendiri. Tujuan yang akan dicapai kurikulum PAI adalah membentuk anak didik menjadi berakhlak mulia dalam hubungannya dengan hakikat pencipta manusia. Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Maka secara garis besar umum, tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa terhadap ajaran agama Islam, sehingga ia menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berakhlak mulia baik dalam
dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan tersebut tetap berorientasi pada tujuan penyebutan nasional yang terdapat dalam UU 20 tahun 2003. Selanjutnya, tujuan PAI di atas dijabarkan pada tujuan masing-masing lembaga pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. Selain itu, pendidikan agama Islam sebagai sebuah program pembelajaran yang diarahkan untuk 1. Menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik. 2. Menjadi landasan utama lebih rajin mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama. Yang ketiga, menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Dengan demikian diamalkan dan kehidupan sehari-hari dalam kurung membangun etika sosial. Dan yang kedua adalah tujuan kurikulum nasional. Pada dasarnya kurikulum nasional memiliki 4 tujuan, yaitu yang 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, membentuk masyarakat yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membentuk masyarakat dengan budi pekerti luhur, terampil dan cerdas. Yang keempat, membentuk masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Yang kelima, membentuk masyarakat yang memiliki kepribadian kuat, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab untuk masyarakat dan negaranya. Yang kedua, tujuan institusional. Sebuah tujuan yang harus dicapai oleh sebuah lembaga, dalam hal ini lembaga pendidikan. Contoh dari lembaga pendidikan adalah seperti MI, MTS, SMA, SD, SMP, dan lain sebagainya. Salah satu dari tujuan institusional ini adalah kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan institusi tersebut. Yang ketiga, tujuan kulikuler. Tujuan kulikuler dapat berarti sebagai penjabaran lebih jauh lagi dari tujuan lembaga pendidikan atau tujuan institusional. Tujuan kulikuler merupakan tujuan dari sebuah mata pelajaran hingga dapat mencerminkan dasar ilmu yang ada dalam mata pelajaran tersebut. Yang keempat adalah tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan pembelajaran yang lebih jauh dari tujuan kulikuler. Tujuan ini adalah tujuan yang akan langsung diterapkan untuk para siswa dan para siswi sudah harus dapat mencapai tujuan tersebut ketika mereka sudah selesai dalam proses belajar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya sebagai wakil mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.